Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurbaitillah di Monolog Bisnis. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum melakukan bisnis penjualan produk menggunakan sistem dropship dan reseller. Dianalisa berdasarkan fikih keuangan kontemporer. Sebelumnya saya ngambil referensi ini dari buku karya Dr. Oni yang berjudul Fikih Kontemporer dan juga dari kitab Mausyu'atu Wizaratul Auquf Kementerian Wakaf Kuwait juz 9 halaman 37. Baik, langsung saja ke pembahasan. Nah, jadi bagaimana hukumnya melakukan bisnis penjualan produk dengan sistem dropship dan reseller? Nah, ini merupakan suatu bisnis penjualan yang sudah tidak asing lagi dan sudah tren dan marak di zaman seperti sekarang ini ya. Nah, menurut fikih Islam, bisnis dropship ini diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat. Nah, ingat, memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, produk yang dijual itu halal dan diketahui dengan jelas. Begitu pula penjual, baik dropshipper maupun supplier, harus menjelaskan objek jual beserta harganya agar tidak termasuk produk yang goror ataupun tidak jelas yang dilarang dalam Islam. Nah, hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya bahwasannya Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang mengandung goror. Nah, itu untuk syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua, yakni harus memenuhi unsur ijab qabul atau sigat, yang dimana menunjukkan keinginan jual beli dan ridho kedua belah pihak. Nah, tentunya harus ada dari ridho di antara kedua belah pihak. Menurut mazhab Syafi'iyah, bisnis dropship ini bisa melahirkan perpindahan kepemilikan dengan sekedar akad atau transaksi yang disepakati. Sesuai dengan pendapat ulama mengatakan pembeli memiliki barang dan penjual memiliki harga barang dengan sekedar akad jual beli yang sah dan tanpa menunggu adanya serah terima atau takabud. Nah, itu untuk syarat yang kedua. Untuk syarat yang ketiga, akad antara dropship dan pemesan adalah jual beli tidak tunai, seperti halnya antara reseller dan pembeli. Sedangkan akad antara dropshipper dan supplier merupakan akad ijaroh, yaitu dropshipper mendapatkan imbalan atas jasa pemasaran atau mendapatkan pembeli. Nah, skema ijaroh ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang ijaroh. Nah, yang dimana mengatakan bahwa imbalan yang diterima oleh dropshipper atau reseller ini bisa berbentuk nominal atau persentase yang telah disepakati antara produsen dan dropshipper. Contoh, misal nih, untuk imbalan dalam bentuk nominal adalah jika dropshipper bisa menjual satu produk baju misalnya, dia berhak mendapatkan persentase sekian persen dari harga jual selama jelas diketahui. Sebagaimana hadis riwayat Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya. Nah, maka dengan demikian menurut fikih Islam, bisnis dropship ini dibolehkan dengan syarat produknya halal dan jelas. Serah terimanya dan melahirkan perpindahan kepemilikan serta memenuhi skema jual beli tidak tunai dan skema ijaroh, seperti itu. Itu untuk praktek bisnis penjualan produk sistem dropship. Lalu yang selanjutnya itu adalah penjualan produk dengan sistem reseller. Nah, di antara permasalahan seperti sekarang ini banyak yang ditanyakan oleh masyarakat, khususnya adalah bisnis reseller. Jika diilustrasikan secara sederhana, maka praktik reseller ini reseller ini mulai dari membeli sejumlah produk sebagai stok barang yang akan dijual, kemudian dipasarkan. Setelah itu ada order dari calon pembeli, kemudian setelah ada order dari calon pembeli, setelah itu pada saat yang sama calon pembeli mentransfer uang sebagai harga beli dan kemudian reseller packing dan mengirim barang yang dipesan tersebut ke alamat yang bersangkutan. Nah,
dari skema penjelasan barusan, maka dapat dijelaskan bahwa ada dua akad. Yang pertama antara reseller dengan supplier. Nah, itu adalah akad jual beli tunai, di mana harga beli diserahkan tunai dan barang juga diterima tunai. Kemudian sedangkan akad reseller dengan pembeli itu adalah akad tidak tunai, di mana uang sebagai harga beli diterima tunai oleh reseller, sedangkan barang dikirim kemudian. Nah, akad tidak tunai ini dihalalkan dalam Islam apabila salah satu objek akadnya itu tunai, baik akad jual beli tunai reseller dengan supplier ataupun akad tidak tunai antara reseller dengan pembeli. Itu diperkenankan atau diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan kaidah dalam transaksi jual beli ataupun jual beli tidak tunai, sebagaimana ditegaskan dalam fikih dan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innamal bai'u antarodin, bahwa sesungguhnya jual beli apapun jenisnya, baik dua-duanya tunai ataupun tidak tunai, selama dilakukan atas ridho sama ridho, maka itu diperkenankan dalam Islam. Nah, mungkin itu sekilas terkait penjelasan mengenai hukum melakukan bisnis penjualan produk menggunakan sistem dropship dan reseller berdasarkan fikih keuangan kontemporer. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.